Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga hal yang sulit untuk kita lakukan dalam hidup ini, namun tiga hal ini sangat penting dan sangat menyelamatkan kita. Yang pertama adalah kita tetap istiqomah dalam ketaatan, kesolehan, ketakwaan kepada Allah di saat kita sendiri. Banyak orang yang bisa melaksanakan kesolehan dan kebaikan ketika ada orang yang melihatnya, ada orang yang mendengarnya, dan ada orang yang mengetahui apa yang dia lakukan. Tetapi tidak banyak orang yang bisa mempertahankan kesolehan di saat tidak seorang pun yang mengetahui apa yang dia kerjakan. Di saat tidak seorang pun yang melihat apa yang dia lakukan. Di saat tidak seorang pun yang mendengar apa yang dia ucapkan. Banyak orang yang bisa mengendalikan dirinya dari perbuatan maksiat, dari berbuat dosa, di saat ada orang yang mengetahuinya, di saat ada orang yang melihatnya. Tetapi tidak banyak orang yang bisa menjaga dirinya dari berbuat dosa dan maksiat di saat tidak seorang pun yang mengetahui perbuatan maksiatnya itu. Di saat tidak seorang pun yang melihat perbuatannya itu. Di saat tidak seorang pun yang mendengar ucapan-ucapan dosa yang dia ucapkan itu. Maka untuk bisa mempertahankan ketakwaan, kesolehan kita di saat kita sendiri, maka kita harus istiqomah, mampu merasakan kehadiran Allah dalam hidup ini. Kita harus mampu merasakan bahwa Allah melihat apa yang kita lakukan, Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Yang kedua yang sulit untuk kita lakukan tetapi ini sangat menyelamatkan kita adalah hidup sederhana di saat kita kaya, di saat kita lapang, di saat kita memiliki harta yang melimpah. Konsep hidup sederhana merupakan konsep hidup yang ideal sebagai seorang hamba Allah. Dalam surah Al-Furqan Allah katakan, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Seorang ciri khas hamba Allah adalah ketika dia menafkahkan hartanya tidak terlalu berlebih-lebihan, tetapi juga tidak terlalu sedikit. Namun di antara keduanya. Hidup sederhana di saat tidak punya apa-apa. Mungkin ini bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Tetapi yang sulit adalah bagaimana kita menahan keinginan kita untuk tetap sederhana di saat kita bergelimang harta. Maka agar semua itu bisa dilakukan, kita dituntut untuk mampu mengendalikan hawa nafsu duniawi kita. Kita harus punya prinsip dalam hidup ini, bahwa hidup kita harus produktif dan bukan konsumtif. Pola hidup yang produktif artinya hidup ini bukan menghabiskan sesuatu yang kita miliki, tetapi bagaimana hidup ini bisa menghasilkan sesuatu yang hasilnya akan kita nikmati di hari yang akan datang. Harta yang kita miliki bukan untuk kita nikmati dan kita habiskan di dunia ini. Tetapi bagaimana harta yang kita miliki itu bisa kita investasikan, yang hasil dari investasi itu akan kita nikmati di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga yang sulit untuk kita lakukan dalam hidup ini, tetapi ini sangat menyelamatkan kita adalah untuk tetap bisa bertutur kata yang baik dan sopan di saat kita marah. Bertutur kata yang baik dan sopan terhadap orang yang kita cintai, terhadap orang yang kita hormati, ini bukan hal yang sulit untuk kita lakukan. Tetapi yang sulit adalah bagaimana kita mampu menjaga lisan kita dari mengucapkan kata-kata yang tidak benar, mengucapkan kata-kata yang tidak sopan, dari menghina, mencaci maki, menfitnah di saat kita berhadapan dengan orang-orang yang kita benci.
di saat kita dalam kondisi marah. Itulah sebabnya Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Jika kamu mengakui beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik saja. Jika kita tidak mampu untuk mengucapkan sesuatu yang baik ketika kita berada dalam kondisi marah, ketika kita berhadapan dengan orang yang kita benci, maka kata Rasulullah, hendaklah engkau diam. Ada sebuah doa yang penting untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka fi khasyatika fi sirri wal alaniyah wa nas'aluka al-qasda fil faqiri wal ghina wa nas'aluka al-adla wa kalimatal haqq indal ghadab war ridho. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar tetap bisa takut kepadamu di saat sendiri maupun di saat bersama orang lain. Untuk bisa berperilaku sederhana baik di saat kaya maupun di saat miskin. Mampu untuk adil, mampu untuk menutur kata yang baik di saat marah maupun di saat ridho. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.